Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman-teman sekalian, kembali lagi di audiobook tentang sejarah Islam yang hilang. Di dalam buku Sejarah Islam yang Hilang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membacakan dalam buku Sejarah Islam yang Hilang itu bagian kelima, yaitu yang berjudul tentang masa keemasan intelektual. Pada abad ke-9 sampai ke-13 dunia Islam ditandai dengan era perkembangan ilmiah, religius, filsafat, dan kebudayaan dalam skala serta kedalaman tak tertandingi sejarah. Baik sebelum maupun sesudah era tersebut, setelah melesat bangkit dari gurun gersang Arab, kebudayaan Islam sekarang meliputi banyak budaya, agama, dan tradisi intelektual yang beragam, mulai dari Spanyol hingga Hindia. Pada masa ini, pencapaian kebudayaan sebelumnya dipadukan, dibandingkan, dan menjadi landasan untuk menciptakan zaman keemasan baru dalam penemuan ilmiah. Tak ada tempat lain di dunia ini yang mampu memadukan begitu beragam orang, dilengkapi dengan banyak intelektual lokal. Hasilnya, sebuah era yang tak hanya berperan sebagai jembatan antara pengetahuan kuno dan Renaissance Eropa, tetapi juga menjadi pondasi bagi dunia ilmiah modern. Rumah kebajikan Abbasiyah, seperti partai politik yang tak terhingga jumlahnya dalam sejarah, tumbuh berkembang di atas janji masa depan yang positif dan idealistik. Jaminan tentang masyarakat yang lebih adil dan kembali kepada kepemimpinan soleh membantu melambungkan mereka saat Umayyah terpecah belah. Menjelang awal 800-an, kerajaan mereka sudah membentang dari Atlantik sampai Indus. Mereka punya ibu kota kelas dunia dengan 1 juta lebih penduduk di Baghdad. Masyarakatnya terdiri atas beragam budaya dari Yunani, Koptik, Persia, dan India, yang diadopsi aspek-aspek kebudayaan terbaiknya. Inilah periode pembukaan masyarakat ideal yang dijanjikan. Dalam pemikiran Khalifah Abbasiyah ke-7, Al-Ma'mun, tahun 813 sampai 833, masyarakat ideal masa depan hanya bisa diwujudkan melalui ilmu pengetahuan dan rasionalisme. Untuk mencapainya, berbagai bidang pengetahuan yang ada di seluruh kerajaan harus dikumpulkan di satu lokasi terpusat. Ia yakin jika para cendekiawan terbaik dari dunia Islam dapat dikumpulkan untuk saling belajar satu sama lain dan terbukalah kemungkinan yang tak terbatas. Dengan pemikiran tersebut, ia mendirikan institut pendidikan di Baghdad yang dikenal dengan nama Rumah Hikmah atau Bait al-Hikmah. Ruang lingkupnya bertentangan dengan definisi modern tentang yayasan pendidikan. Dalam institusi ini, universitas, perpustakaan, badan penerjemahan, dan lab penelitian ada dalam satu kampus. Perpustakaan dan sekolah kecil sudah ada sejak masa Umayyah, tetapi penekanan Abbasiyah pada upaya mendapat ilmu jauh melampaui pendahuluannya. Kabarnya, jika seorang cendekiawan menerjemahkan buku apapun dari bahasa asli ke bahasa Arab, ia akan mendapat emas seberat buku itu. Cendekiawan terkenal, muslim dan non-muslim, dari seluruh dunia berkumpul di Baghdad sebagai bagian proyek Al-Ma'mun. Untuk kali pertama dalam sejarah, kelompok terbaik dari tanah Persia, Mesir, dan India, dan bekas Bizantium dapat dipertemukan untuk memajukan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi seluruh dunia. Al-Ma'mun bukan hanya pemimpin yang memberikan penekanan khusus pada ilmu pengetahuan. Yang membuat Rumah Hikmah dan masa keemasan muslim ini unik adalah konteks terjadinya. Pertama, ekspansi kerajaan muslim berhasil meruntuhkan dinding-dinding yang sebelumnya memisahkan kelompok yang berbeda. Pada masa pra-Islam, tak ada alasan bagi ilmuwan di Alexandria untuk pergi ke Ctesifon untuk belajar dan mengajar. Kalaupun bepergian, hambatan bahasa akan menghalangi mereka mendapatkan manfaat penuh dari Persia.
Aspek unik kedua dalam era awal Abbasiyah adalah bahasa Arab menjadi bahasa perantara yang dapat menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Tak peduli apakah seseorang itu asli Berber, Suriah, atau Persia, jika memeluk Islam, paling tidak ia paham bahasa Arab elementer yang dibutuhkan untuk sholat dan membaca Quran. Seperti yang diajarkan Nabi Muhammad, bahasa Arab tak sekadar menjadi bahasa liturgi, tetapi juga bahasa ilmuwan yang untuk berkomunikasi dan melakukan penelitian. Yang ketiga, Islam sendiri memerintahkan untuk mencari ilmu, menjadikan penelitian sebagai tindakan ibadah. Banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang menekankan peran ilmu pengetahuan dalam kehidupan seseorang muslim yang soleh. Nabi dikabarkan bersabda bahwa Tuhan memudahkan jalan ke surga bagi mereka yang melangkahkan kaki untuk mencari ilmu. Bagi para ilmuwan muslim yang hanya beranjak beberapa tahun dari masa kehidupan Nabi, mendapatkan ridha Allah adalah alasan utama untuk melakukan penelitian dan belajar. Literatur ilmiah dari masa keemasan biasanya dimulai dengan ayat Al-Quran yang mendorong mencari ilmu dan menyuruh orang Islam agar merenungkan dunia di sekitar mereka. Tiga faktor pendukung untuk mencari ilmu inilah yang unik dalam dunia Islam. Ini tak bisa terwujud tanpa kebangkitan Islam sebagai kekuatan geopolitik dalam beberapa abad setelah masa Nabi. Matematika. Sumbangan umat Islam terhadap perkembangan matematika pada masa keemasan hanya dapat dilukiskan dengan kata monumental. Matematika tentu saja menjadi dasar bagi hampir semua ilmu pengetahuan termasuk fisika, kimia, dan astronomi dan geografi. Tetapi bagi para ilmuwan muslim, pada masa keemasan matematika juga merupakan ilmu suci. Mereka berharap bahwa pemahaman akan matematika lanjut dapat membantu mengungkapkan prinsip numerik yang mendasari dan menentukan hukum alam di dunia. Hari ini, siapapun yang mengambil kelas fisika dasar akan memahami bahwa rumuslah yang menentukan gerakan objek dalam ruangan. Pada masa keemasan, formula itu masih misteri. Melalui teori dan eksperimen, ilmuwan terhadap menemukan algoritma ajaib ini. Pemahaman tersebut menuntun pada sikap menghargai dan mencintai kekuasaan Allah serta hubungan dengan ciptaannya. Dengan demikian, pembelajaran matematika merupakan perjalanan religius juga. Salah satu ilmuwan matematika muslim terbesar bernama Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Orang Persia yang hidup dari 780 sampai 850 Masehi. Ia salah satu orang pertama yang bekerja di rumah hikmah dan meletakkan landasan bagi perkembangan masa depan matematika. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah menggunakan sistem angka India dan penyebaran informasinya. Sebelumnya, di banyak tempat digunakan sistem angka Romawi dengan berbagai keterbatasan, sedangkan permasalahan matematika kompleks melihat angka non-bilangan bulat yang hampir tak mungkin menggunakan sistem angka Romawi dan sistem angka India. Membuat angka besar dan negatif dapat dibahasakan sehingga memudahkan perhitungan kompleks. Al-Khwarizmi tak hanya meminjamkan sistem angka India kuno, tetapi juga menambahkan satu mata rantai yang hilang, angka 0. Walaupun secara matematis tidak mampu membuktikan 0 karena berapapun angka dibagi 0 hasilnya tak terdefinisikan. Al-Khwarizmi menerapkan dalam penelitian lebih lanjut yaitu merevolusi beberapa subjek dan menemukan yang lain. Mungkin sumbangan terbesar Al-Khwarizmi berkaitan dengan perkembangan aljabar. Dalam karya monumentalnya, buku ringkasan kalkulasi dengan melengkapi dan menyeimbangkannya, yang menjelaskan berbagai persamaan aljabar dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, mulai dari pembagian warisan sampai geografi. Disinilah Al-Khwarizmi menjadi pelopor. Meski jago di bidang geometri, masyarakat Yunani kuno gagal memisahkan aljabar teoritis darinya. Buku Al-Khwarizmi memantapkan aljabar sebagai bagian pelajaran matematika dengan menetapkan praktisnya. Bahkan sesungguhnya kata aljabar itu sendiri berasal dari buku aljabar berasal dari kata algebr yang berarti melengkapi. Ini memacu pada penyamaan kedua sisi persamaan aljabar untuk mendapatkan solusi. Matematikawan hebat lainnya dari Persia adalah Umar Khayyam yang hidup dari 1408 sampai
131 Masehi. Walaupun lebih dikenal di Barat karena puisi tentang cinta dan mistis Islam, ia seorang matematikawan yang pandai. Dia membantu mendorong batas-batas pokok ilmu yang tak bisa dilakukan pendahulunya. Umar Khayyam menemukan metode untuk memecahkan persamaan kubik, persamaan aljabar, dan variabelnya mencapai kelipatan 3. Menelaah aljabar teoristis lebih lanjut, ia juga termasuk salah satu yang paling awal mempopulasikan teorema binomial. Teorema ini membantu memecahkan masalah aljabar dengan mengembangkannya dalam penjumlahan. Penemuan ini mungkin tampak terlalu teoretis dan hanya bermanfaat untuk menyiksa murid kelas 2 SMP, tetapi penemuan ini memiliki implikasi penting. Melalui aljabar tingkat lanjut, pelajaran trigonometri dan kalkulasi dapat dikembangkan. Kemudian, trigonometri itu dikembangkan oleh orang Islam sendiri, terutama oleh ilmuwan abad ke-10, Al-Battani, untuk alasan yang sangat praktis. Meskipun fungsi trigonometri dan pemahaman dasar tentang bintang, seseorang dapat menghitung dengan tepat posisinya di bumi. Ini sangat penting bagi orang Islam yang harus sholat menghadap ke masjid. Buku-buku pedoman yang dihasilkan pada masa keemasan berhasil mendata ratusan kota, titik koordinatnya, dan arah kiblat ke Makkah. Karena alasan ini, sekarang banyak masjid yang dibangun lebih dari 1000 tahun lalu dengan mengarah ke tempat Makkah, bahkan yang berjarak ribuan kilometer jauhnya. Sifat trigonometri dapat dikembangkan matematikawan muslim, bahkan berfungsi sebagai basis secara kerja sistem GPS saat ini. Astronomi. Hasil perkembangan ilmu matematika tingkat lanjut tersebut merupakan karya di bidang astronomi. Rumus dan metode yang dikembangkan matematikawan muslim menjadi dasar untuk penelitian perbintangan. Sementara keyakinan Islam sumber motivasinya banyak ayat Al-Quran yang menyinggung benda langit dan pergerakannya. Quran menyatakan matahari dan bulan bergerak dengan perhitungan yang tepat. Selain itu, Quran menyatakan bahwa melalui bintang, manusia dapat dipadukan melewati kegelapan daratan dan lautan. Bagi kerajaan iman yang membentang dari Samudra Atlantik hingga Hindia, kiasan dalam Al-Quran tentang sifat matematis langit terlalu banyak untuk diabaikan. Dengan Quran sebagai faktor motivasi, astronom muslimlah yang sesungguhnya yang kali pertama mengembangkan ilmu ini. Pada masa kuno, astronom dan astrologi itu satu dan sama, menimbulkan keyakinan ilmiah yang salah tentang pengaruh bintang pada kehidupan sehari-hari manusia. Orang Islamlah yang pertama kali memisahkan ilmu astronomi dan tebakan dan mitos astrologi. Di bawah perlindungan Al-Ma'mun, Rumah Al-Hikmah, para astronom dikumpulkan untuk mempelajari teori kuno Ptolemus, yang karyanya dianggap sebagai kunci utama dalam astronomi hingga masa Islam. Teori bumi diam ini mulai dipertanyakan saat astronom muslim menyadari perhitungan Ptolemeus soal gerakan planet dan bintang itu cacat dan perlu dikoreksi. Ketika banyak orang sekadar berusaha menciptakan rumus yang lebih akurat, sebagian mulai mempertanyakan ide Ptolemeus secara keseluruhan. Pada abad ke-11, Al-Biruni menyatakan Ptolemeus tidak pernah dengan ilmiah membuktikan bumi tak bergerak, bahkan bumi berputar di sumbunya. Meski tak pernah diterima penuh oleh astronom muslim karena kekurangannya bukti yang meyakinkan, teori rotasi bumi sudah menjadi bahan perdebatan di antara para cendekiawan dunia Islam. Perdebatan ini menjalar ke Eropa, terutama lewat terjemah Latin dari karya Al-Majtiri, cendekiawan Andalusia yang memusatkan perhatian pada upaya revisi dan menyempurnakan tabel serta perhitungan astronomi. Akan tetapi, tak seperti astronom Eropa, astronom Muslim tak diganggu ajaran agama yang mapan karena pandangannya. Malahan usaha ilmiah dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah. Seperti aljabar, astronomi mempunyai penerapan praktis. Salah satunya yang terpenting yaitu pengembangan astrolabel.
dengan mengarahkan astrolabel ke langit malam untuk menghitung posisi susunan bintang tertentu. Seseorang navigator bisa menentukan lokasinya secara tepat, lalu membandingkannya dengan buku panduan berisi daftar garis lintang lokasi yang sudah dikenal seluruh dunia untuk menetapkan arah ke tempat tujuannya. Bagi peradaban yang mematang dari Spanyol hingga India, teknologi yang memudahkan perjalanan semacam ini sangat diperlukan. Astrolabel merombak dunia pelayaran dan digunakan sampai 1700-an sebagai standar navigasi. Geografi. Seperti halnya astronomi tumbuh dari matematika, geografi berkembang dari astronomi. Hanya sedikit kerajaan dalam bentangan sejarah yang sebanding dengan dunia Islam pada masa keemasan. Dengan sistem politik yang menekankan persatuan dalam wilayah luas seperti ini, perjalanan jarak jauh menjadi aman dan relatif biasa dilakukan. Maka, tak heran jika seorang Islam akan bangkit sebagai ahli geografi unggul pada abad pertengahan. Orang yang Yunani kuno bahkan telah mencoba menghitung ukuran bumi, walaupun mereka menaksir terlalu rendah ukuran Samudra Atlantik sehingga menghasilkan angka yang lebih kecil dibandingkan ukuran bumi sebenarnya. Dengan memanfaatkan trigonometri dan geometri pola, mereka menghitung diameter bumi 12.728 km, hanya selisih 37 km. Tanpa satelit dan teleskop modern, kalkulasi ini sangat mengejutkan. Geografi Islam tak terbatas pada perhitungan ukuran bumi. Usaha besar juga dikerahkan untuk membuat peta dunia. Peta Yunani kuno, terutama pada buatan Ptolemus, dikembangkan dan diperbaiki. Salah satu contoh terbaik adalah peta buatan Muhammad al-Idris yang tinggal di Sisilia abad ke-12. Walaupun Sisilia pernah menjadi bagian dunia Islam sampai ditaklukkan bangsa Normandia pada akhir abad ke-11. Selama ratusan tahun berikutnya, peta ini menjadi acuan penilaian peta lain. Peta tersebut tak hanya merupakan gambar geografi basic bagi ilmu dunia yang diketahui, tetapi juga berisi deskripsi budaya, politik, dan masyarakat berbagai wilayah yang pernah didatangi penjajah. Yang sama menariknya bagi ahli geografi Muslim adalah daerah yang tak dikenal. Mitologi Barat berpegang pada Christopher Columbus sebagai penjelajah besar yang kali pertama berani melintasi Samudra Atlantik untuk menemukan dunia baru pada 1492. Namun narasi penemuannya mengabaikan fakta bahwa sudah ada penduduk asli yang tinggal di sana berabad-abad dan bukti yang sangat kuat bahwa Viking sudah sampai di Kanada pada abad ke-10. Pertengahan abad ke-10, ahli geografi dan sejarah bernama Al-Masudi menuliskan pelayaran musim Iberia selama berbulan-bulan pada 889 dari pelabuhan Delba, pelabuhan yang sama dengan Columbus, hingga sampai wilayah yang sangat luas dan belum dikenal. Saat hanya satu kapal yang kembali dilaporkan mereka telah menemukan daratan seberang samudra, tetapi harus kembali ke daratan karena badai. Raja Mali, Mansa Abu Bakar, segera memperlengkapi 2.000 kapal berlayar bersama mereka Samudra Atlantik dan tak pernah terdengar kabarnya lagi. Kedokteran. Kesalahpahaman umum tentang sejarah kedokteran hingga beberapa ratus tahun meliputi keyakinan bahwa ilmu ini kebanyakan lahir dari tebak-tebakan, bayangan tentang ahli medis yang menjual obat palsu untuk segala penyakit muncul saat menelaah dunia kedokteran sebelum abad ke-20. Akan tetapi sesungguhnya telah ada tradisi kedokteran di dunia Islam yang mendasari pengetahuan Yunani sebelumnya, yang mendekatkan studi empiris dan profesi klinis. Meskipun fakta ini hilang dan imajinasi populer modern, masih ada tulisan-tulisan dari beberapa pemikiran kedokteran terbesar yang dikenal di dunia yang tinggal dan berpraktik pada masa keemasan Islam. Karya mereka menunjukkan era pencerahan dan kemajuan medis yang membentuk basis kedokteran modern. Kemajuan Islam di bidang kedokteran dicapai dengan mempelajari apa-apa yang diwariskan Dr. Yunani kuno, Galen. Ia tokoh besar di bidang pada zaman dahulu. Dokter dan filsuf abad kedua sebelum Masehi ini banyak menulis tentang dunia medis. Ia mendukung teori bahwa tubuh terdiri atas 4 cairan: darah, empedu hitam, empedu kuning, dan lendir. Menurutnya, penyakit disebabkan oleh ketidakseimbangan cairan tersebut dalam tubuh. Walaupun sebagian gagasannya terbilang revolusioner pada zamannya, sebagian yang lain sangat keliru. Toh ia tidak diterima tanpa kritik oleh para dokter selama ratusan tahun setelah kematiannya.
Ia menyimpulkan penyakit fisik tak hanya akibat ketidakseimbangan cair atau sebagai hukuman Tuhan seperti yang diyakini orang Eropa abad pertengahan, tetapi penyakit disebabkan oleh faktor internal dan eksternal tertentu yang harus dipecahkan untuk mengobatinya. Seiring dengan ini, ia mengembangkan obat khusus dan manjur untuk penyakit umum seperti batuk, sakit kepala, dan sembelit. Akan tetapi, ia tak membatasi diri mengobati gejala dan penyebab fisik satu penyakit. Ensiklopedia Kedokteran raksasa karyanya Kehidupan Suci menekankan arti penting dedikasi pada bidang kedokteran dan kemajuan dan pembelajaran terus-menerus. Selanjutnya, ia meyakini praktik kedokteran sebagai usaha yang mulia dan kedokteran dipercaya Tuhan untuk berbuat baik kepada setiap orang yang membutuhkan, bahkan musuh ataupun orang yang tak mampu. Dokter besar lainnya dan mungkin paling masyhur adalah Ibnu Sina. Ia dikenal dengan Avicenna. Meskipun terus-menerus berpindah dari satu kota ke kota lain, lingkungan politik Persia yang bergolak pada awal 1000-an, ia mampu membangun riwayat hidup berbagai ilmuwan serba tahu yang paling pandai pada masa keemasan Muslim. Meskipun tampak masuk asal di dunia ilmiah sekarang, pada abad ke-11 pandangan itu merupakan ide baru yang coba dibuktikan Ibnu Sina. Berdasarkan sekian tahun pengantaran klinis dan penelitian ilmiah, yang menyimpulkan penyakit dapat menyebar melalui udara, air, dan tanah. Selanjutnya, setiap penyakit memiliki karakteristik tertentu sehingga harus diobati dengan cara khusus. Karyanya menjadi buku teks standar bagi siapa yang pun yang ingin belajar kedokteran di dunia Muslim dan di luarnya. Sekolah kedokteran Eropa mengandalkan terjemahan Latin buku ini sampai abad ke-17. Selain itu, Ibnu Sina menulis tentang hubungan antara kesehatan mental dan fisik, serta menyimpulkan pemikiran negatif dapat menyebabkan penyakit seperti hal faktor lain, racun, cedera, dan atau makanan. Kini kemungkinan hubungan antara pikiran dan tubuh dihubungkan dengan generasi psikologi pertama, Freud dan Jung. Kenyataannya, kemungkinan tersebut sudah tampak nyata bagi Ibnu Sina, dokter lain, dan filsuf masa itu. Rumah sakit dapat ditemukan di Kairo, Damaskus, Baghdad, Mekah, Madinah, dan Granada yang jauh di Iberia. Nantinya Ottoman akan meneruskan tradisi rumah sakit publik ini, dan selama masa kekuasaan mereka lah Eropa mulai menyusul, bahkan menyalip dunia Islam. Renaissance membuahkan gerakan menerjemahkan ratusan teks Arab ke Latin di pusat-pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan seperti Padua dan Bologna. Orang Eropa mampu mengembangkan lebih jauh temuan para tokoh besar seperti Al-Razi dan Ibnu Sina yang telah memajukan pengetahuan Galen dan Hippocrates. Fisika. Sejauh ini matematika hanya memengaruhi ilmu Muslim. Jika mereka benar-benar ingin memahami prinsip diciptakan Tuhan untuk mengendalikan alam semesta, berbagai gagasan yang dirumuskan matematikawan harus diterapkan di dunia nyata. Pada titik itulah sekumpulan fisikawan Muslim berbakat hadir. Seperti di bidang lain, fisikawan Muslim membangun pengetahuannya di atas kebudayaan kuno yang karyanya diterjemahkan ke bahasa Arab, dengan mengambil dari berbagai tradisi intelektual dan ilmu pengetahuan yang sudah dikuasai dunia Islam. Pada fisikawan masa keemasan mengembangkan beberapa konsep inti dalam bidang ini. Karya mereka membantu meletakkan dasar bagi para tokoh besar seperti ditelaah lebih lanjut oleh Newton dan Einstein. Tradisi Yunani kuno dalam memahami dunia sepenuhnya bertumpu pada filsafat cenderung berlawanan dengan keyakinan Ibnu al-Haytham, yang menganjurkan agar teori ilmiah diformulasikan melalui penelitian empiris dan eksperimen. Maka dia melakukan ratusan eksperimen dalam sifat cahaya. Saat Ibnu Sina membedakan mata di Persia untuk memahami bagai cahaya melintasinya, Ibnu al-Haytham sedang mengadakan penelitian serupa di Mesir. Setelah sekian tahun bekerja keras melakukan penelitian eksperimen, Ibnu al-Haytham menulis buku yang bergolong inovasi pada masanya. Dalam buku tentang optik, Ibnu al-Haytham berpendapat bahwa cahaya terdiri atas sinar-sinar yang bergerak dalam garis lurus. Ibnu al-Haytham ia berhasil memadukan bidang optik dan astronomi dalam kulkasinya tentang ke dalam atmosfer bumi. Dengan menggunakan prinsip yang diturunkannya sehubung sifatnya cahaya yang dibelokkan, ia menyebutkan bahwa matahari terbenam, bahwa langit berubah sesuai dengan sudut sinar matahari mengenai atmosfer.
Mempertimbangkan seluruh prestasinya secara bersamaan, kita dapat benar-benar mewarisi Ibnu Al-Haytham. Sesungguhnya metode ilmiah sekarang, metode ini menjadi teknik yang digunakan seluruh ilmuwan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Kepercayaan mutlak Ibnu Al-Haytham pada pengamatan eksperimen yang sekarang kita sebut metode ilmiah memisahkan sains dan filsafat Yunani kuno. Dalam pemahaman dunia modern dalam seluruh bidang ilmu didasarkan pada metode yang dipraktikkan oleh tokoh intelektual besar ini. Fikih dan hadis. Dengan dikembangkannya ilmu pengetahuan empiris, tumbuhlah ilmu pengetahuan Islam. Melalui penelitian mendalam tentang Quran dan tindakan Nabi, para cendekia merumuskan bidang fikih, hukum, jurisprudensi Islam. Berlawanan dengan pemahaman modern tentang hukum sekuler, fikih berlaku dalam berbagai hal, mulai hukum kriminal sampai tata cara salat, makan, dan yang halal. Kebutuhan menafsirkan fikih tumbuh dari perubahan bentuk masyarakat Islam berpuluh tahun setelah masa Nabi. Generasi pertama setelah Nabi dapat berpegang pada teladan dari Nabi, tetapi menjelang akhir 600-an hampir tak seorang pun yang masih hidup dapat mengikat cara hidup dan teladan dari Nabi. Semua sepakat bahwa Al-Quran dan tindakan Nabi atau hadis merupakan dua sumber utama, tetapi bagaimana jika ada pokok masalah yang tidak dibahas dalam kedua sumber tersebut? Disinilah para ahli hukum mulai berbeda pendapat. Salah satu ulama pertama, yaitu Abu Hanifah, mulai mengenal gagasan bahwa logika rasional harus berperan utama dan mengembangkan fikih. Mungkin tak mengejutkan jika gagasan Abu Hanifah paling populer di Irak, tetapi tempat pemikiran nasional Al-Ma'mun mendirikan rumah hikmah hanya beberapa dekade kemudian. Al-Hukum besar kedua adalah Malik, yang sejaman dengan Abu Hanifah. Ia tinggal di Mekah, kota tempat Nabi hidup dan menyebarkan agama Islam. Bertentangan dengan ahli hukum pada masanya, ia percaya bahwa karena orang-orang yang tinggal di Madinah ia keturunan para sahabat Nabi, perilaku mereka bisa dipertimbangkan sebagai sumber hukum. Toh mereka masih belajar dari orang tuanya yang belajar dari Nabi. Ahli fikih besar terakhir adalah Ahmad bin Hambal yang menjadi salah satu murid Asy-Syafi'i. Ia cenderung lebih bergantung pada hadis dibandingkan ijtihad. Fokusnya terhadap hadis membantu mengembangkan lebih jauh ilmu fikih yang kemudian disempurnakan muridnya Muhammad Al-Bukhari. Sekarang keempat mazhab ini masih diikuti oleh lebih dari 1 miliar muslim. Mazhab Hanafi paling populer di anak benua India, Asia Tengah, Turki, dan bahkan mazhab Maliki menonjol di Afrika Utara dan Barat. Mazhab Syafi'i dipraktikkan di Mediterania Timur, Mesir, Afrika Timur, dan Asia Tenggara, sedangkan mazhab Ambali terdapat di Jazirah Arab. Teologi. Pada intinya, teologi Islam relatif jelas didasarkan pada keyakinan akan keesaan mutlak Tuhan. Ketegasan pesan Nabi Muhammad. Meyakini Islam secara tak langsung berarti menyatakan menerima Quran sebagai firman Tuhan dan hadis sebagai petunjuk yang bersifat ketuhanan. Menurut pemikiran tradisional Islam, dua sumber ini dibutuhkan dalam hidup muslim agar sesuai dengan kehendak Tuhan dan meraih kebahagiaan abadi di surga. Akan tetapi, pada pertengahan abad ke-8, pendekatan keagamaan baru mulai timbul. Ketika menerjemahkan teks ilmiah Yunani kuno, umat muslim juga membaca karya-karya filsafat. Lahirnya generasi filsafat Islam baru yang meyakini bahwa rasionalisme dapat digunakan untuk menemukan kebenaran ilahiyah. Pada pandangan mereka, kesimpulan yang dapat didapat dari penggunaan logika dan filsafat sama derajatnya dengan Quran itu sendiri. Sebagian bahkan menyatakan dalam kasus tersebut, logika dapat mengesampingkan wahyu. Kelompok ini dikenal sebagai sebutan Mu'tazilah, berarti yang memisahkan diri akibat perbedaan mereka dalam teologi utama Islam. Kesimpulan filosofis mereka juga dari keyakinan untuk Islam. Mereka menyebutkan Quran bukanlah firman Tuhan secara harfiah, melainkan ciptaannya seperti halnya alam semesta. Mereka pun yakin bahwa Tuhan dibatasi sifat-sifat yang disampaikannya dalam Al-Quran. Bagi mereka, Tuhan tidak maha kuasa. Dengan demikian, dalam topik tentang kehendak bebas versus takdir, mereka menyatakan mendukung kehendak bebas mutlak. Bahkan, mereka berargumen bahwa Tuhan sendiri takkan dapat mengendalikan masa depan dan tidak mengetahui apa yang ada dan terjadi. Saat gagasan Mu'tazilah mulai menyebar di kalangan intelektual, reaksi yang muncul bertalian dengan implementasi teologi
gagasan tersebut. Bagi muslim yang lebih tradisional dan berpikir ortodoks, Quran dan hadis lebih menghadirkan seluruh kebenaran dan panduan yang dibutuhkan manusia. Memanfaatkan filsafat untuk menghasilkan kebenaran ilahiyah itu bukan saja tidak perlu, melainkan juga berbahaya. Pemimpin kaum tradisionalis pada awal 800-an adalah Ahmad bin Hambal, ahli fikih yang mendirikan mazhab Hambali. Meskipun dianiaya Khalifah Al-Ma'mun yang menjadi pelindung utama ideologi Mu'tazilah, Ibnu Hambal tegas memilih penafsiran literal dan kaku terhadap Quran serta hadis yang berkaitan dengan teologi. Dalam pemikirannya, tak ada tempat bagi penalaran filsafat, terutama ketika menghasilkan kesimpulan yang berlawanan dengan kebenaran yang dinyatakan dalam Quran. Ibnu Hambal tegas menyatakan sifat Tuhan harus diterima secara harfiah dan tidak perlu dipertanyakan. Jika Quran menyatakan Allah Maha Melihat, maka Allah Maha Melihat, dan tidak seorang pun harus berusaha memahami bagaimana cara Allah melihat semuanya dan merasionalisasikan bagaimana mungkin itu terjadi. Pendekatan Ibnu Hambal yang tegas dalam masalah ini membuat punya banyak pengikut dan mampu menahan laju penyebaran keyakinan Mu'tazilah. Tetapi pandangan tersebut populer di kalangan akademis, sampai pendekatan lain melawannya dan bangkit. Syiah. Ketika sebagian besar dunia Islam menerima pendekatan fikih dan hadis yang dibuat oleh para ulama ternama, sebuah kelompok minoritas menolaknya sama sekali. Awalnya mereka berangkat dari komunitas Islam yang politis, tetapi seiring berjalannya waktu, berkembang dimensi religius di dalamnya. Kelompok ini meyakini Ali dan keturunannya paling berhak menjadi khalifah. Mereka 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 mulai menyuarakan pemikiran lain tentang hukum Islam dan hadis yang berakar dari perbedaan politik dengan khalifah sebelumnya. Kelompok ini menyebut dirinya Syiah Ali, yang berarti kelompok Ali, tetapi sering disebut dengan sebagai Syiah. Bagi Syiah, semuanya bermula dari terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pada wafat Rasulullah. Dalam pertemuan itu, Umar mencalonkan Abu Bakar dan memberi sumpah setia kepadanya. Saat itu Ali tidak hadir, meski Ali sendiri menerima kekhalifahan Abu Bakar. Generasi Syiah berikutnya mulai mempertanyakan legitimasinya. Di mata mereka, sepupu dan menantu Nabi ini seharusnya ada dalam pertemuan dan dipilih sebagai khalifah pertama. Hal ini berujung ada kepercayaan bahwa Abu Bakar, Umar, dan seluruh pendukungnya merampas kekuasaan yang menolak hak sah keluarga Nabi sebagai pemimpin umat Islam. Bagi Syiah, seluruh konsep kekhalifahan itu batal. Malahan mereka menganjurkan dunia Islam dipimpin keturunan Nabi melalui putrinya Fatimah yang menikah dengan Ali. Kaum Syiah menganut paham imamiyah, pemahaman bahwa keturunan Ali yang berhak memerintah. Syiah menganggap Ali sebagai imam pertama, sedangkan anaknya Hasan dan Husain merupakan yang kedua dan ketiga. Meskipun mempercayai imamah dan bukanlah kekhalifahan, Syiah belum menjadi sekte terpisah dari Islam. Imamah sekadar konsep politik yang tak secara otomatis memiliki implikasi keagamaan. Bahkan, Khalifah Umayyah dan Abbasiyah secara umum dirujuk sebagai imam juga. Orang-orang yang mendukung kekhalifahan Abu Bakar meriwayatkan sebagian besar yang diterima oleh ulama. Aisyah, istri Nabi, dan tetangganya Abu Hurairah bersama-sama melaporkan ratusan hadis yang terdapat di Sahih Bukhari. Bagi kaum Syiah, hadis ini tak dapat dipercaya karena dukungannya politisnya terhadap Abu Bakar, Utsman, dan Umar. Untuk mengisi kekosongan akibat penolakan ribuan hadis, Syiah menaikkan ucapan para imam ke tingkat tempat di bawah, atau dalam beberapa hal sama dengan ucapan Nabi. Bagi dunia Islam ini adalah hujatan, tetapi bagi Syiah, para imam bergaris besar keturunan khusus mereka tak mungkin menjadi penafsir keagamaan yang malah karena mendapatkan pengetahuan khusus langsung dari Tuhan. Cabang utama Syiah dikenal sebagai Isna Asyariyah, Imam 12, karena mereka yakin ada 12 imam setelah Nabi Muhammad. Menurut mereka, garis imam berhenti di Imam Muhammad Al-Mahdi yang bersembunyi saat baru berusia 5 tahun pada 874 Masehi. Dengan demikian, dimulailah periode yang dikenal sebagai Goib Kecil, selama wakil khusus mampu tetap berkomunikasi dengan dia dan menerima petunjuk bagi kaum Syiah. Kaum Syiah percaya sang imam gaib hanya akan turun pada akhir masa untuk memulai era utopis di bawah pimpinannya. Abad ke-10 merupakan periode kebangkitan negara-negara Syiah. 7 imam di Arab Timur dan Mesir. Kelompok Syiah terkecil hanya mempercayai 7 imam yang dikenal sebagai Zaidiyah, mengacu pada penerimaan mereka akan cucu Husain Zaid sebagai imam terakhir. Kaum Zaidiyah punya banyak kesamaan dengan Islam pada umumnya dan pandangannya tentang khalifah awal lebih moderat daripada yang lain.
Gagasan Syiah tak pernah terpopuler seperti di hadapan pendukungnya, meskipun sekuat tenaga berdakwah dan menarik emosi umat dengan mengungkit perselisihan seputar Ali dan Husain. Mayoritas dunia Islam tak menerima deviasi teologi dan hukum Syiah. Bahkan bagi sebagian besar umat, ideologi Syiah membahayakan Islam itu sendiri. Selain hukuman politisi oleh pemerintahan Abbasiyah, ahli teologi arus utama bergerak menolak ideologi Syiah dan menamakan diri Ahlussunnah wal Jamaah secara harfiah, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan kesepakatan bersama, disingkat Sunni. Ahli teologi yang paling berpengaruh bernama Abu Hamid Al-Ghazali. Ia adalah Al-Ghazali yang sama dengan menghabiskan waktu untuk membuktikan kesalahan argumen filsuf Mu'tazilah dengan kombinasi kelemahan argumen intelektual dan kekalahan militer politik negara bagian Syiah pada abad ke-12. Popularitas Syiah menyusut sejak 1100-an. Syiah akan kembali menjadi kekuatan utama di dunia Islam saat kebangkitan kerajaan Safavid pada awal 1500-an. Mungkin sekian yang ada pada bagian kelima dalam buku Sejarah Islam yang Hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.